A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin hari semakin terkuak ya. Semakin terkuak kealfaan yang dilakukan oleh insan ini. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas betapa fatalnya dimensi hawa mengerjai nafs ya, yang akhirnya mereka membuat identitas, membuat status tentang Allah sesuai dengan sensualitas dirinya sendiri, sesuai dengan subjektivitas dirinya sendiri. Harusnya Allah lah yang menciptakan manusia, tetapi kenyataannya terbalik. Manusialah yang menciptakan Allah. Iya. Kita menginginkan Allah itu seperti yang kita inginkan. Ya, kita menginginkan Allah sesuai dengan kehendak nafsu kita sendiri. Ya, terjawablah di ayat selanjutnya ini, masih di surat An-Najm juga. Bismillahirrahmanirrahim. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ya. Apakah insan hanya berdasarkan obsesifnya, padahal sebenarnya hanya hak Allah untuk mendasari akhirnya dari semula. Gimana maksudnya? Sahabat, apa sih sebenarnya keinginan utama manusia itu? Nah, ternyata memang kenapa manusia itu suka menyifatkan Allah seperti ini, seperti itu karena dia punya keinginan. Ya. Jadi dia menyifatkan Allah itu hanya sesuai dengan keinginannya sendiri. Gitu. Makanya Allah counter di ayat ini, apakah insan hanya berdasarkan obsesifnya saja? Dia menyifati Allah itu karena obsesifnya sendiri, karena dasar obsesinya. Ya. Padahal sebenarnya Allah ya, itu hanya hak Allah untuk mendasari akhirnya. Dari mana kita bisa menentukan akhir? Tentu harus tahu titik awalnya. Begitu logikanya kan? Begitulah logikanya. Jadi awal dan akhir itu sudah ditentukan oleh Allah. Keutamaan apapun harus diawali dan diakhiri oleh Allah. Itulah yang disebut dengan utama. Ya, bukan yang awalnya insan diakhiri dengan insan. Bukan yang awalnya insan akhirnya Allah. Bukan yang awali insan untuk memuaskan Allah. Atau diawali Allah untuk memuaskan insan. Enggak begitu. Orang kita mengawali ibadah kita itu akhirnya untuk apa? Nah, di situ ketahuan. Kita mengawali ibadah kita itu akhirnya kemana?
Ini membutuhkan kejujuran yang sangat mendasar. Jujur saja, secara primordial, ritual-ritual ibadah, ya, kita mengawali ritual ibadah itu, titik akhirnya bukan ke Allah, tapi titik akhirnya adalah obsesi kita sendiri. Jujur. Mari kita koreksi diri kita pribadi masing-masing. Kita mengawali ritual ibadah itu titik akhirnya agar rezeki berlimpah, agar naik pangkat, ya, agar berharisma, agar kita menjadi orang yang berwibawa. Nah, inilah yang disebut dengan distorsi, ya, ubudiyah. Harusnya diawali, kita mengawali diri kita ini dengan Allah, akhirnya juga Allah. Karena Allah adalah awalun wal akhiru. Diawali oleh Allah, ya, yang akhirnya juga Allah. Awal dan akhir ketemu dengan Allah. Nah, bukan untuk memuaskan Allah, ya. Jadi seakan-akan Allah itu punya kepentingan sama ibadah kita. Sehingga akhirnya kalau Allah sudah terpuaskan dengan ibadah kita, Dia akan menjadi pemberi rezeki yang murah, itu kan. Enggak, tidak begitu, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, tidak. Mari kita benahi akidah ini. Tidak begitu. Allah memberi rezeki, Allah memberi apapun itu tidak tergantung dengan sikap awal kita. Tidak sama sekali. Ya. Dia memberi rezeki kita, memberi rezeki kepada kita bukan karena kita sudah mati-matian melakukan pengabdian penyembahan kepadanya, tidak. Nah, tidak. Bukan itu. Dia pemberi rezeki ya karena memang dia pemberi rezeki, karena dia itu pencipta. Nah, tapi itulah sifat yang sudah disifatkan ke Allah oleh subjektivitas insan kita sendiri, sehingga titik awal dan titik akhirnya itu tidak nyambung, nggak ketemu pada muara. Awal karena Allah, akhirnya akan bertemu dengan Allah. Nah, begitu. Kita mengawali ibadah, maka akhirnya akan menjadi hamba Allah. Kita ketemu dengan Allah, bukan ketemu dengan obsesi kita, bukan ketemu dengan keinginan kita, bukan ketemu dengan kahayang urang sorangan. Cek bahasa Sundanya mah. Tapi kita ketemu dengan Allah. Nah, dimensi insan inilah yang harusnya kita sudah mulai singkirkan, ya. Hari demi hari singkirkan. Sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang dewasa, hamba Allah yang memiliki personality yang mumpuni. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.